Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Kelompok ingin menyampaikan dan menjelaskan materi presentasi yang berjudul Sistem Kebudayaan dalam Komunikasi Antar Budaya. Komunikasi adalah suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi juga dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks, yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat, dan setiap kecakapan dan kebiasaan. Menurut John Dewey, masyarakat tidak hanya berada atau eksis dan berkelanjutan oleh karena transmisi dan komunikasi di antara anggota-anggotanya, tetapi lebih dari itu, masyarakat menjadi ada karena masyarakat ada di dalam transmisi dan komunikasi atau masyarakat yang menghidupkan transmisi dan komunikasi. Dan itu terjadi lebih dikarenakan ada pertukaran tanda-tanda verbal dari kata-kata yang telah diberi makna yang sama oleh komunikasi dalam proses komunikasi. Manusia hidup dalam sebuah komunitas yang mempunyai kebajikan tentang sesuatu yang mereka miliki bersama, dan komunikasi merupakan satu-satunya cara atau jalan yang mana mereka membentuk kebersamaan tersebut. Kehidupan bersama suatu kelompok dalam masyarakat menjadi ada dan terus ada karena mereka memiliki sejarah dan tradisi yang panjang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Lalu bagaimana kita meletakkan komunikasi ke dalam kebudayaan sebagai sebuah sistem? Ada 4 poin. Pertama, kebudayaan harus mempunyai objek. Sebuah objek kebudayaan di dalamnya memiliki bagian-bagian, unsur atau variabel yang membentuk objek tersebut. Objek kebudayaan itu bisa berbentuk fisik dan abstrak atau kedua-duanya, tergantung dari sistem itu. Kedua, kebudayaan memiliki lingkungan. Dia tidak eksis dalam sebuah ruang vakum tetapi dipengaruhi oleh lingkungan sekeliling. 3. Kebudayaan itu terdiri dari atribut dan kualitas. 4. Kebudayaan itu harus memiliki relasi internal di antara objek-objek. Karakteristik ini merupakan sesuatu yang krusial untuk mendefinisikan kebudayaan sebagai sistem. Hubungan di antara objek kebudayaan menyatakan efek mutual atau interdependensi dan adanya tantangan-tantangan. Hubungan antara sistem kebudayaan dengan sistem komunikasi antar budaya. Masyarakat, komunikasi, dan kebudayaan adalah 3 hal yang saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain, apalagi dalam konteks komunikasi antar budaya. 3 hal tersebut sangat penting dalam menjalankan komunikasi antar budaya. Menurut John Dewey tahun 1916, masyarakat tidak hanya berada atau eksis dalam berkelanjutan oleh karena transmisi dan komunikasi di antara anggota-anggotanya, tetapi lebih dari itu, masyarakat menjadi ada karena masyarakat ada di dalam transmisi dan komunikasi itu. Dan itu terjadi lebih dikarenakan ada pertukaran tanda-tanda verbal dari kata-kata yang telah diberi makna sama oleh komunitas dalam proses komunikasi. Setiap individu hidup dalam sebuah komunitas yang memiliki tujuan yang sama dan untuk membentuk sebuah kebersamaan dan mewujudkan tujuan tersebut. Individu-individu di dalam komunitas tersebut harus berkomunikasi satu sama dengan yang lainnya. Selain itu, kebudayaan menjadi faktor dalam mewujudkan kebersamaan yang terjalin dalam masyarakat. Masyarakat secara turun-temurun melanjutkan kebudayaannya dalam hal adat istiadat, tradisi, sistem agama, politik, bahasa, pakaian, karya seni, bangunan, dan lain-lain. Dan untuk melanjutkan kebudayaan tersebut dibutuhkan komunikasi antara generasi sebelumnya dengan generasi selanjutnya yang akan melanjutkan kebudayaan tersebut. Selain untuk melanjutkan kebudayaan yang telah ada, komunikasi juga sebagai jembatan untuk individu yang ingin mempelajari budaya yang lainnya. Adapun sistem-sistem kebudayaannya meliputi sistem ekonomi, keluarga, politik, kontrol sosial, manajemen kesehatan, pendidikan, dan religi. Hubungan selanjutnya, sistem-sistem kebudayaan ekonomi. Sistem ekonomi dalam setiap kebudayaan merupakan aktivitas yang mengkombinasikan pengelolaan sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, produksi, dan distribusi barang dan jasa, atau struktur pelayanan dilakukan secara berulang dan teratur. Berikut 2 pendapat mengenai sistem kebudayaan ekonomi. Yang pertama, menurut Taylor tahun 1998,
Istilah sistem ekonomi dalam kajian antropologi sering digunakan dalam konteks subsistem teknologi. Namun istilah sistem ekosistem kebudayaan ekonomi seharusnya mengandung konsep yang lebih jauh dari itu, yakni menjelaskan cara-cara manusia dari waktu ke waktu mendistribusikan, mengkonsumsi barang dan jasa. Yang kedua, menurut Kotak, tahun 1991, apabila ekonomi diteropong dari kacamata kebudayaan, maka akan muncul pertanyaan. Pertama, bagaimana perbedaan perorganisasian produksi, distribusi, dan konsumsi di antara beberapa kebudayaan? Kedua, apa yang memotivasi orang sehingga terjadi perbedaan persepsi kebudayaan dalam kegiatan produksi, distribusi, atau pertukaran konsumsi? Berikut beberapa sistem kebudayaan ekonomi. Pertama, sistem keluarga. Kebudayaan juga menghadirkan nilai-nilai dasar tentang kebenaran dan keadilan, kebaikan dan kejahatan, adat istiadat, dan ritual kehidupan yang sejak awal disosialisasikan dalam keluarga meskipun konsep keluarga itu berbeda-beda di antara kebudayaan. Yang kedua, sistem politik. Pada tahun 1992, Elman, seorang antropologi, mengelompokkan organisasi sosial dan politik dalam kebudayaan suatu masyarakat atas 4 tipe, yaitu band, tribe, Chaldoff, dan state. Pendekatan kebudayaan atas politik dari segi antropologi selalu berhadapan dengan tema-tema tentang kekuasaan, wewenang, dan sistem hukum dalam aneka ragam budaya. Ketiga, sistem kontrol sosial. Horto dan Han tahun 1993 mengemukakan bahwa kontrol sosial dalam masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi, tekanan sosial, kekuatan sosial, dan faktor situasi terhadap individu. Kontrol sosial dapat pula dilakukan melalui tekanan sosial. Selanjutnya, sistem manajemen kesehatan. Apabila dikaitkan dengan konsep kebudayaan, maka manajemen kesehatan dapat dikaitkan dengan konsep antropologi kesehatan. Inti dari hubungan kebudayaan dengan kesehatan yang menjadi perhatian antropologi adalah perhatian pada hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Selanjutnya, sistem pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi nilai dan norma serta perilaku dari suatu generasi ke generasi lain. Dalam sosiologi, pendidikan merupakan salah satu institusi sosial tempat pewarisan nilai dan norma itu. Proses sosialisasi nilai dalam perkembangannya berhadapan dengan nilai budaya lain karena masyarakat saling berinteraksi. Selanjutnya, sistem agama. Substansi agama diidentikan dengan seperangkat simbol kebudayaan dan gagasan yang memusatkan perhatian dan memberikan makna pada kehidupan manusia dan alam yang tidak diketahui. Simbol-simbol itu penting karena simbol menggambarkan visi dan tujuan akhir ini dari dunia alamiah dan pengalaman manusiawi. Setiap kebudayaan mengajarkan tentang sistem kepercayaan terhadap wujud tertinggi. Berikut beberapa. Itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang